Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru, serta rekan-rekan pengawas. Pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas tentang penilaian praktik dengan contoh penilaian praktik pada jenjang SMK. Semoga apa yang disampaikan ini memberikan tambahan wawasan dan inspirasi pada Bapak dan Ibu. Penilaian keterampilan yang pertama yaitu penilaian praktik. Penilaian praktik dilakukan melalui pengamatan pada saat peserta didik mendemonstrasikan atau mempraktekkan suatu aktivitas sesuai dengan target kompetensi. Aspek yang dinilai dalam penilaian praktik ditulis dalam rubrik penilaian. Rubrik penilaian berisi kriteria-kriteria berkaitan dengan langkah-langkah yang dilakukan pada saat mengerjakan suatu aktivitas. Langkah-langkah tersebut diurutkan lengkap, jelas, mudah diamati, dan dapat diukur. Berikut ini contoh penilaian praktik pada beberapa mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, contoh penilaian praktik misalnya pada membaca puisi dan berpidato. Pada kelompok mata pelajaran IPA, contoh penilaian praktik yaitu pada percobaan di laboratorium dan presentasi hasil percobaan atau presentasi hasil proyek. Pada kelompok mata pelajaran IPS, contoh penilaian praktik yaitu presentasi hasil pengamatan atau presentasi hasil laporan. Pada mata pelajaran matematika, contohnya membuat jaring-jaring bangun ruang, mengukur tinggi pohon dengan konsep matematika, mempresentasikan penyelesaian masalah konsep matematika. Pada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, contohnya bermain bola, berenang. Pada mata pelajaran seni budaya dan prakarya kewirausahaan, contohnya menari, memainkan alat musik, dan membuat kerajinan tangan. Penilaian praktik atau unjuk kerja perlu mempertimbangkan hal-hal berikut. Pertama, langkah-langkah praktik atau kinerja yang perlu dilakukan peserta didik untuk menunjukkan kinerja dari suatu kompetensi. Yang kedua, kelengkapan dan ketepatan aspek yang akan dinilai dalam praktik atau kinerja tersebut. Yang ketiga, kemampuan-kemampuan khusus yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Yang keempat, kemampuan yang akan dinilai tidak terlalu banyak sehingga dapat diamati. Dan yang kelima, kemampuan yang akan dinilai selanjutnya diurutkan berdasarkan langkah-langkah pekerjaan yang akan diamati. Hal yang perlu dipertimbangkan lainnya yaitu pengamatan praktik, unjuk kerja atau kinerja perlu dilakukan dalam berbagai konteks untuk menetapkan tingkat pencapaian kemampuan tertentu. Misalnya untuk menilai kemampuan berbicara yang beragam, dilakukan pengamatan terhadap kegiatan-kegiatan seperti diskusi dalam kelompok kecil, berpidato, bercerita, dan wawancara. Dengan demikian, gambaran kemampuan peserta didik akan lebih utuh. Contoh untuk menilai unjuk praktik kerja kinerja di laboratorium dilakukan pengamatan terhadap penggunaan alat dan bahan praktikum. Untuk menilai praktik olahraga, seni, dan budaya dilakukan pengamatan gerak dan penggunaan alat olahraga, seni, dan budaya. Dalam pelaksanaan penilaian praktik atau kinerja, perlu disiapkan format observasi dan rubrik penilaian untuk mengamati perilaku peserta didik dalam melakukan praktik atau produk yang dihasilkan. Bapak dan Ibu memperhatikan konsep penyusunan atau pengembangan instrumen penilaian keterampilan, maka untuk sistematika atau urutan penyusunan perangkat atau instrumen penilaian praktek, ini terdiri dari yang pertama identitas. Pada identitas ada nama mata pelajaran, kelas, kurikulum, kompetensi dasar, materi, dan indikator. Yang kedua adanya pernyataan atau perintah penugasan atau adanya penugasan atau perintah. Yang ketiga, adanya rubrik penilaian. Bapak dan Ibu, berikut ini adalah contoh penilaian praktik untuk jenjang SMK. Mata pelajaran
perhitungan tarif dan dokumen pasasi. Kelas 11, Kurikulum 2013, kompetensi dasarnya 4.11, menghitung tarif penerbangan domestik dan rutenya. Materi, komponen perhitungan harga. Indikator soalnya, peserta didik dapat 1. Mengidentifikasi komponen harga perhitungan tiket penerbangan domestik. 2. Mengidentifikasi tarif penerbangan domestik dan rutenya. 3. Mengidentifikasi peraturan-peraturan dalam perhitungan tarif penerbangan domestik. 4. Menghitung tarif penerbangan domestik, rute, dan kelas pelayanannya. Tugas praktiknya, hitunglah harga tiket penerbangan domestik dengan rute Jakarta-Wamena untuk 2 orang dewasa dengan ketentuan sebagai berikut. A. Pindah maskapai dengan penerbangan perintis di Jayapura untuk penerbangan Jayapura-Wamena. B. Kelas penerbangan ekonomi. C. Jadwal penerbangan dan daftar tarif penerbangan terlampir. Rubrik penilaiannya yaitu kolom nomor, kolom komponen subkomponen, kolom indikator atau kriteria unjuk kerja, kolom skor, dan kolom bobot. Kolom nomor 1, komponen subkomponennya yaitu persiapan. Kemudian subkomponennya hadir tepat waktu, berseragam lengkap dan rapi. Indikator atau kriteria unjuk kerjanya hadir tepat waktu, berseragam lengkap dan rapi, skornya 3. Hadir tepat waktu, berseragam lengkap, skornya 2. Hadir tidak tepat waktu, berseragam tidak lengkap, skornya 1. Subkomponen yang kedua, alat dipersiapkan dengan lengkap dan rapi. Indikator atau kriteria unjuk kerjanya, alat dipersiapkan dengan lengkap dan rapi, skornya 3. Alat dipersiapkan dengan lengkap, skornya 2. Alat dipersiapkan dengan tidak lengkap, skornya 1. Bobot untuk persiapan ini, nomor 1 Romawi persiapan ini bobotnya 10. Kemudian yang kedua, Romawi kedua, komponennya proses kerja, subkomponennya prosedur perhitungan tarif. Indikator atau kriteria unjuk kerjanya, menunjukkan prosedur perhitungan yang tepat, skornya 2. Menunjukkan prosedur yang kurang tepat, skornya 1. Bobot untuk nomor 2 Romawi, komponen proses kerja ini bobotnya 20. Yang ketiga, Romawi, komponennya hasil. Subkomponennya menghitung tarif penerbangan domestik, rute, dan kelas pelayanannya. Indikator atau kriteria unjuk kerjanya, harga tiket dihitung dengan tepat dan benar, skor 3. Harga tiket dihitung dengan tepat, skor 2. Harga tiket dihitung tidak benar, skor 1. Bobot untuk 3 Romawi komponen hasil ini bobotnya 40. Nomor 4 Romawi, komponen sikap kerja, subkomponen sikap kerja saat melakukan perhitungan tarif. Indikator atau kriteria unjuk kerjanya, tertib dan rapi saat mempersiapkan, melakukan perhitungan, dan melaporkan, skornya 3. Tertib saat mempersiapkan, melakukan perhitungan, dan melaporkan namun kurang rapi, skornya 2. Kurang tertib dan rapi saat mempersiapkan, melakukan perhitungan, dan melaporkan, skornya 1. Bobot untuk komponen sikap kerja 4 Romawi ini bobotnya 20. 5 Romawi, komponennya waktu, subkomponennya ketepatan waktu kerja. Indikator atau kriteria unjuk kerjanya kurang dari 5 menit. Kehadirannya ini skornya 3. Kemudian 5-10 menit terlambatnya, skornya 2. Lebih dari 10 menit lambatnya, skornya 1. Bobot untuk komponen waktu ini bobotnya 10. Kemudian untuk perhitungan nilainya, tinggal dilihat skor perolehan dari mulai persiapan, proses, hasil, sikap, waktu sampai dengan skor totalnya. Kemudian skor maksimalnya dari persiapan, proses, hasil, sikap, waktu, dan totalnya. Bobotnya, lihat per komponen tadi, kemudian hasil totalnya berapa. Kemudian hasilnya adalah nilai total sama dengan jumlah skor perolehan dibagi skor maksimal kali bobot. Bapak dan Ibu, selanjutnya kita lihat perbandingan penilaian praktik pada pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan penilaian praktik pada belajar dari rumah, baik daring atau kombinasi daring dan luring, maupun penilaian praktik luring dengan menggunakan buku modul, bahan tertulis lainnya, TV, radio, atau menggunakan bahan di lingkungan sekitar. Pada penilaian praktik pada pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan, penilaian praktik dilakukan melalui pengamatan langsung oleh pendidik atau guru pada saat peserta didik mendemonstrasikan
atau mempraktekkan suatu aktivitas sesuai dengan target kompetensi. Sedangkan penilaian praktek pada BDR daring atau kombinasi daring dan luring, penilaian praktek dilakukan melalui pengamatan melalui video secara langsung atau melalui rekaman video yang dibuat pada saat peserta didik mendemonstrasikan atau mempraktekkan suatu aktivitas sesuai dengan target kompetensi. Dan penilaian praktik pada pembelajaran luring dengan menggunakan buku, modul, bahan tertulis lainnya, TV atau radio dan lingkungan sekitar. Penilaian praktik dilakukan melalui pengamatan melalui rekaman video yang dibuat pada saat peserta didik mendemonstrasikan atau mempraktekkan suatu aktivitas dengan target kompetensi, sesuai dengan target kompetensi. Bila pembuatan video tidak dapat dilakukan, pengamatan dilakukan melalui laporan yang dibuat dilengkapi dengan foto-foto kegiatan praktik. Penilaian ini dikombinasikan nantinya dengan penilaian produk. Bapak dan Ibu, referensi dari bahasan ini yaitu Panduan Penilaian Kinerja atau Performance Assessment yang diterbitkan oleh Pusat Penilaian Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud. Kemudian Panduan Penilaian oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang diterbitkan oleh Direktorat PSMA, Dirjen Dikdasmen Kemendikbud. Kemudian Panduan Penilaian Hasil Pembelajaran pada Sekolah Menengah Kejuruan yang diterbitkan oleh Direktorat PSMK, Dirjen Dikdasmen Kemendikbud. Kemudian penilaian portofolio yang diterbitkan oleh Pusat Penilaian Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian beberapa sumber tentang penilaian pembelajaran lainnya. Bapak dan Ibu yang terhormat, semoga bahasan kita tentang penilaian praktik ini memberikan inspirasi pada Bapak dan Ibu untuk lebih mengembangkan lagi tentang penilaian praktik ini untuk dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing sekolah, sesuai dengan tuntutan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah dan keliru. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.